Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Azim Syukur Bening. Ini adalah tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Tugas yang diberikan kepada kami dari awal dan untuk harus dipenuhi untuk bisa melanjutkan ke UAS. Saya dalam tugas ini mengambil pembahasan seputar hadis mutawatir dan hadis ahad. Langsung menuju pembahasan. Mutawatir dan ahad adalah dua klasifikasi hadis yang paling mendasar. Dua kategori ini adalah klasifikasi hadis sesuai bagaimana hadis itu sampai kepada kita, atau dalam bahasa lain dari segi riwayatnya. Mari kita mulai dari mutawatir. Dalam pembahasan hadis mutawatir ada beberapa hal yang akan kita bahas. Satu, apa itu hadis mutawatir? Kemudian bagaimana sebuah hadis bisa diklasifikasikan sebagai hadis mutawatir? Ketiga, hadis mutawatir bagaimana hadis mutawatir dari segi makna? Dan keempat adalah pembagian hadis mutawatir. Jadi, apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu adalah secara bahasa dia dimaknai sebagai berturut-turut atau berurut-urutan. Secara istilah ilmu hadis, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga secara adat, secara logis mustahil ada kesepakatan untuk orang-orang yang banyak itu bersekongkol dalam berbohong tentang hadis itu. Nah, hadis mutawatir memiliki banyak riwayat dalam setiap derajat rantai sanadnya, sehingga secara akal seperti yang dibilang tadi tidak mungkin dinilai terjadi kesepakatan para periwayatnya itu berbohong. Lah, banyaknya periwayat ini itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan banyaknya itu minimal adalah 10 orang. Ini adalah qaulul mukhtar, qaul yang dipilih. Ada juga yang mengatakan kurang dari itu atau lebih dari itu. Nah, kemudian berlanjut ke syarat sebuah hadis bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir. Ada 4. Syaratnya itu adalah diriwayatkan oleh banyak orang, seperti yang saya bilang tadi. Yang itu banyaknya, ada yang bilang 10, ada yang bilang kurang, ada yang bilang lebih. Yang syarat ke selanjutnya adalah jumlah periwayat yang banyak itu konsisten di setiap rantai derajat sanad periwayatan dari generasi sahabat sedemikian banyak, generasi berikutnya begitu, generasi berikutnya begitu. Syarat ketiga yaitu mustahil terjadinya kebohongan. Ini kemustahilan ini diukur oleh standar ukuran ilmu hadis tentunya, dan itu berdasarkan tadi ada rijal sanad, rijal riwayah yang sikoh dan jujur dan banyak sehingga bisa menjadi mutawatir. Yang keempat adalah sandaran cerita hadis, redaksi hadis itu empiris, harus empiris dalam arti menggunakan redaksi sanad seperti sami'na, kami telah mendengar, ra'ayna, kami telah melihat, atau yang lain-lain yang berlandaskan empiris. Untuk perihal makna, hadis ifadah makna sebuah hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir memiliki ifadah makna yang daruri fiddin. Bahasa daruri fiddin itu diartikan jelas atau absolut. Bisa diartikan seperti ini. Hadis yang daruri fiddin adalah ketika ifadah atau ikhbar makna yang diberikan hadis itu tidak perlu dipertanyakan lagi oleh akal. Jadi akal akan menerima karena maknanya itu absolut dalam hal agama. Seperti hadis yang menyuruh apa atau apa begitu. Ya, kalau Al-Quran seperti yang laksanakan sholat gitu, itu daruri fiddin. Jadi bisa dipahami di situ. Kemudian pembagian hadis mutawatir. Pembagian hadis mutawatir ada yang mutawatir lafzi, yaitu mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir, dianggap mutawatir baik redaksi hadisnya, lafadznya, matannya, ataupun riwayatnya, rawinya. Kemudian ada hadis mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis yang dianggap mutawatir maknanya saja. Jadi
matannya mutawatir, maknanya mutawatir, namun riwayatnya tidak. Sudah selesai dengan hadis mutawatir, kemudian hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad, bagaimana hadis ahad, hadis gimana, dan apa sajakah klasifikasi hadis ahad? Yang lebih banyak ditemui adalah hadis ahad ini ketimbang hadis mutawatir yang tadi, karena pembagian hadis-hadis yang sering kita dengar itu sebetulnya adalah hadis ahad, seperti dhaif, di situ hasan, sahih, itu masuk ke dalam klasifikasi hadis ahad. Mari kita mulai dengan hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad secara bahasa adalah bentuk majmu' dari wahid yang bermakna satu. Sedang secara istilah ilmu hadis, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Nah, secara hukum hadis ahad mengimplikasikan makna yang nadhari. Makna yang nadhari itu berlawanan dari makna yang daruri fitting tadi. Nadhari itu artinya masih tergantung kepada istidlal dan pandangan, tidak absolut, tergantung pada istidlal dan pandangan. Masih bisa diperdebatkan dalam tataran hukum fikih dan istinbat hukum. Kemudian masuk ke klasifikasi hadis ahad. Hadis ahad itu dibagi menjadi dua pembagian. Jadi ada dua pembagian. Yang pertama berdasarkan jumlah periwayatnya, yang kedua berdasarkan kuat lemahnya hadis itu. Kalau berdasarkan jumlah periwayatnya, hadis ahad ada ahad masyhur, ada ahad aziz, dan ada ahad gharib. Ada tiga. Ahad masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan 3 atau lebih, namun belum mencapai standar minimal mutawatir yang 10 atau 7. Hadis ahad aziz adalah hadis yang periwayatnya berjumlah 2 orang saja, tidak lebih tidak kurang. Yang hadis ahad gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu periwayat. Itu klasifikasi hadis ahad berdasar jumlah periwayatnya. Sedangkan berdasar kuat lemahnya, nah ini yang sering kita dengar, dhaif dan sahih, itu mardud dan makbul ya sebetulnya. Itu ada dua, mardud dan makbul. Ada makbul artinya sesuai bahasa, diterima. Hadis ahad yang makbul ini kemudian terbagi lagi menjadi sahih dan hasan, dan tiap-tiap dari sahih dan hasan terbagi lagi menjadi li dzatih dan li ghairi. Maka ada sahih li dzatih, sahih li ghairi, hasan li dzatih, hasan li ghairi. Panjang. Kemudian ada mardud. Secara kuat lemahnya hadis hasan ada mardud. Mardud sesuai bahasa juga tertolak. Hadis yang tertolak ini kalau secara istilah ilmu hadis berarti hadis yang warta atau isinya tidak dapat dianggap benar kebenarannya. Para ulama membagi hadis mardud ini ke dalam banyak sekali klasifikasi, jauh lebih banyak daripada klasifikasi hadis yang makbul. Namun klasifikasi yang paling umum disebut dengan hadis dhaif. Adapun sebab tertolaknya sebuah hadis ada banyak, namun secara garis besar juga sebab yang banyak itu bermuara kepada dua pokok sebab, yaitu terdapat sanad yang putus di hadis itu, putus, hilang atau tidak lengkap ya, atau karena sebab celah dalam rawinya tidak thiqah atau fasik atau bagaimana. Sebetulnya dalam masalah itu juga bakal timbul banyak masalah, karena untuk menilai kesikohan seorang rawi itu setiap mazhab Islam punya standarnya masing-masing. Karena itulah Syiah punya hukum fikihnya sendiri, Sunni punya hukum fikihnya sendiri, dan lain-lain. Karena Syiah tidak menganggap rawi yang dianggap sikoh, yang dianggap sahih bisa menelurkan hadis yang hasan sahih. Bagi orang Sunni adalah
sikoh juga bagi mereka. Begitu juga oleh orang Sunni. Kadang orang Sunni tidak menganggap rijalul hadis yang dianggap sikoh oleh orang Syiah adalah sikoh bagi mereka. Jadi pembahasan itu adalah pembahasan pengantar yang sangat mendasar dan cabangnya bisa jadi banyak sekali. Namun untuk memenuhi tugas ini, itu saja dari saya. Sekali lagi, nama saya Ahmad Tajudin Segoro Bening, NIM 2110500358. Terima kasih. Video presentasi ini sebetulnya disarikan dari tugas UTS yang lalu, namun senang sekali bisa menjelaskannya secara presentasi begini, mengingat kita tidak bertemu secara offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.